Kalau hanya kematian seorang paman saja, ataupun kematian seorang istri saja akan membuat dakwah Nabi Muhammad menjadi surut, maka mustahil itu akan terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Tidak akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya kalau kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin seseorang bisa naik ke level selanjutnya sementara dia belum pernah mengikuti ujian untuk naik level? Bagaimana mungkin seseorang bisa naik ke kelas selanjutnya sementara dia belum pernah ikut ujian kenaikan kelas? Tetapi kalau kita kenal kepada Allah, fazkuruni azkurkum, kata Allah. Sebut namaku, kata Allah, akan kusebut namamu. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin para kekasih Allah yang berbahagia, dalam minggu ini hampir seluruh umat Islam melaksanakan Maulid Nabi Muhammad, melaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang dipilih adalah malam hari? Karena malam adalah waktu untuk berhalwat, bermunajat yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian itu hanya terjadi satu malam. Bahkan tidak menghabiskan satu malam full. Hanya separuh malam saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dia Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ancaman dari kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Taif dengan harapan di Taif ada nanti masyarakat Taif yang akan memeluk agama Islam. Namun sampainya di Taif, Nabi Muhammad dilempar dengan batu, dilempar dengan tulang, dilempar dengan kotoran, sampai berdarah pelipisnya. Sembunyi Nabi Muhammad di sebalik bukit. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Kemudian setelah itu diambil pula pamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paman tulang punggung yang selalu membela dakwah Rasulullah. Orang tak sanggup melukai, tak mau melukai Rasulullah karena masih ada pamannya. Namun pamannya pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istrinya diambil juga oleh Allah. Orang yang selalu menghiburnya seketika pulang dari dakwah. Orang yang menyelimutinya ketika kedinginan pun juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para kekasih Allah yang berbahagia. Lalu untuk mengobati luka yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperjalankanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duka yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyurutkan dakwahnya kepada Allah. Kalau hanya kematian seorang paman saja, ataupun kematian seorang istri saja akan membuat dakwah Nabi Muhammad menjadi surut, maka mustahil itu akan terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Isra dan Mi'raj ini, bahwasanya kebahagiaan yang sesungguhnya akan kita dapatkan setelah kita melewati segala macam ujian. Hadirin para tamu Allah yang berbahagia, ujian dari Allah bisa berupa kematian. Ujian dari Allah bisa berupa kehilangan harta, kehilangan pangkat dan jabatan. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu semua dialaminya, dia tidak bertumpu kepada hartanya. Dia tidak bersandar kepada siapapun. Dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ujian itu datang silih berganti kepadanya, dia tidak bersandar kepada kerasulannya. Dia tidak bersandar kepada kenabiannya. Ketika ujian itu datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku berserah diri kepadamu ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa menolongku ya Allah." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada harta akan binasa. Bersandar kepada pangkat dan jabatan akan sirna. Bersandar kepada teman-teman akan meninggalkan kita. Bersandar kepada baju dinas, baju kita pun akhirnya akan sama, yaitu warnanya putih. Tempat kita pun sama, ukurannya 2x1. 2 meter kali 1 meter, itu pun sudah besar. Lalu apa yang akan kita sombongkan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama dari Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya kalau kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seseorang bisa naik ke level selanjutnya sementara dia belum pernah mengikuti ujian untuk naik level? Bagaimana mungkin seseorang bisa naik ke kelas selanjutnya sementara dia belum pernah ikut ujian kenaikan kelas? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallazi asra bi abdihi. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat itu dengan kalimat tasbih. Untuk apa? Untuk mensucikan zatnya yang maha suci. Asra bi abdihi. Di sini Allah menunjukkan kepada kita,
makam tertinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makam Nabi Muhammad yang paling tinggi bukan seorang nabi. Makam Nabi Muhammad yang paling tinggi bukan seorang rasul. Tapi makam tertinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang banyak orang yang mengaku hamba Allah sementara belum tentu dia betul-betul menjadi hamba Allah. Ketika orang ditanya, "Tuan kenal enggak sama Presiden Pak Prabowo?" Kenal. Kita semua akan menjawab kenal. Namun Prabowo kenal enggak sama kita? Belum tentu. Tuan kenal enggak sama Bupati Kampar? Kita menjawab kenal. Akan tetapi Bupati Kampar kenal enggak sama kita? Belum tentu. Tetapi kalau kita kenal kepada Allah, fazkuruni azkurkum, kata Allah. Sebut namaku, kata Allah, akan kusebut namamu. Pelajaran kedua dari Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang sesungguhnya dia kenal dengan Allah, Allah pun kenal dengan dia. Hadirin para tamu Allah yang berbahagia. Kita hidup di dunia ini ada dua. Ada lahir, ada batin. Ada jasmani, ada rohani. Ketika lahir itu sudah kita penuhi, maka kita disebut dengan abdin, budak. Akan tetapi ketika budak tadi, abdin tadi, kita kasih asupan gizi rohani, kita kasih asupan gizi batin, maka derajat seorang budak tadi, derajat abdin tadi akan berubah menjadi ibadah. Pelajaran pertama dari Isra Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang baru akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya ketika dia sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua, hambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajaran ketiga dari Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggalkan salat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita bangga kita mendapatkan diskon ketika belanja di mall. Kita bangga kita ketika mendapatkan benda pusaka dari nenek moyang kita. Oh, si A dia dikasih cincin batu oleh kakeknya, didapatkan dari gunung yang jauh di sana. Ini cincin sakti. Ketika cincin itu kita dapatkan, bangga kita, senang minta ampun, kemana-mana dibawa, dirawat. Tapi lupa kita bahwasanya kita punya senjata sakti yang langsung didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sang Pencipta langit dan bumi, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah solat. Apapun masalah kita, jangan lari dari selain Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah dengan jalan solat. Ada masalah di keluarga kita, solat. Ada masalah di pekerjaan kita, larikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj menjemput solat kepada Allah Subhanahu wa taala, 50 waktu
waktu didapatkan oleh Rasulullah. Perintah solat waktu itu. Lalu turun ke bawah, bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, minta keringanan kepada Allah. Tak sanggup umat engkau Muhammad melaksanakannya, kata Nabi Musa. Nabi Musa sudah tahu perangai kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Naik Nabi Muhammad ke atas meminta keringanan kepada Allah. Turun lagi ke bawah, minta kurang lagi, kata Nabi Musa. Naik lagi Rasulullah, turun ke bawah, minta kurang lagi, kata Nabi Musa. Bolak-balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. 50 waktu solat menjadi 5 waktu.